Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to our podcast by Overheard, the Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard, the Friends with Benefits, and back again with your host. This is Mimin yang setia menjadi host sekaligus narator kebanggaan sobat nganu sekalian. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di konten Kamis Gerimis. Dan buat teman-teman yang kemarin belum dengerin episode kemarin bareng Firsa Bila ngebahas tentang hubungannya bersama Coki Pardede. Waduh, yang sedang ramai diperbincangkan bung. Dengerin dulu ya. Dan seperti biasa, gue harap kalian baik-baik aja. I'm so sorry kalau misalkan di Kamis Gerimis minggu lalu audionya agak sedikit bermasalah karena gue ngeditnya buru-buru dan lagi ada kerjaan juga. Gue harus pergi juga dan I'm so sorry banget. Dan I'm happy, sekarang gue udah balik lagi di konten Kamis Gerimis. Gak terasa banget, tiba-tiba udah tanggal 30 September aja gitu ya. Cepet banget bos. Bulan depan udah Oktober. Wow, dan ya cepet banget gitu loh waktu. Bentar lagi, ya semoga pandemi cepat berakhir deh. Dan namanya udah kembali normal lagi seperti semula, bisa main lagi dan nonton konser lagi. Gue kangen banget nonton konser asli. Dan berhubung hari ini adalah hari Kamis, jadi gue sudah memilih salah satu cerita yang akan masuk ke sini dan akan gue bacakan. Jadi tanpa berlama-lama dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja gue bacain ceritanya. Jadi begini ceritanya. Hai Min, kenalin gue Bia, gue pendengar baru FWB Podcast dan tertarik buat kirim cerita. Sebelumnya gue pengen banget dengerin nih podcast, tapi setiap denger kata FWB agak bikin flashback gimana gitu. Flashback gimana gue dulu sama FWB gue, si banyak tuh. Oke, jadi gini Min, pas awal kuliah semester 2 tahun 2017 awal, gue kuliah sambil kerja. Pada saat gue kerja itu gue ada teman satu tim yang beda kampus sama gue. Sebutlah ini cowok namanya Dani. Dani ini kelihatannya alim banget gitu lah. Keponakannya si om yang punya perusahaan. Sholat tepat waktu dan tiap dengar azan ya langsung OTW masjid. Ya kalau pandangan gue ke cowok yang kayak gitu ya cowok baik-baik aja gitu. Pemikiran gue dulu begitu. Singkat cerita, gue jadi dekat sama dia karena sering banget ketemu buat bahas kerjaan. Gue ini tipikal yang perhatian banget sama orang lain. Sesimpel bawain dia makanan buat dia, nemenin dia lembur ngejar deadline tugas kuliah, deadline kerjaan, dan masih banyak lagi. Kegiatan kayak gitu udah gue jalan 1 tahun lamanya sampai akhirnya gue nge-resign. Tapi ternyata setelah gue resign, dia juga ikut resign. Setelah itu gue sama dia masih sering ketemuan, entah yang nugas bareng atau sekedar ngopi atau ngobrol. Pada saat itu Dani cerita ke gue, dia baru jadian sama cewek Bandung. Gue gak tahu banyak dia kenal dari mana, tapi gue sebagai temennya support dia banget. Walaupun ya LDR Bintaro Bandung, yang gue tahu ceweknya ini kerja dan anak rumahan banget. Anggaplah temennya cuma si Dan ini. Gue juga suka di stalk ini cewek, karena kata Dani ceweknya kepo sama gue. Gue sih ngerasa fine-fine aja. Dia jauh dan maklum kalau ceweknya mau tahu Dani di sini temennya siapa aja. Masuklah di tahun 2019. Hubungan Dani sama ceweknya banyak banget konflik. Ceweknya curiga sama gue. Padahal gue sama Dani ketemu pun cuma sekedar nugas bareng aja. Di situ gue memposisikan buat jadi teman dia, ya emang pasti dicari pas dia butuh aja. Gue nggak sama sekali nyariin Dani duluan. Setelah kejadian itu gue jadi agak jaga jarak sama Dani. Dani ngechat gue buat ngajak ketemu, selalu gue cari alasan. Satu waktu gue sama dia udah di akhir semester kuliah. Dia bilang mau ketemu karena kurang ngerti cara pakai Word. Karena dia anak di kafe dan agak kerepotan kalau buat laporan, apalagi nyusun skripsi. Dan gue yakin buat ketemu karena ngerasa pengen ngebantu dia. Pas gue ketemu Dani, ia biasa bahas apa aja yang udah kita laluin selama gak ketemu dan update kehidupan masing-masing. Dani di situ mulai cerita kalau ceweknya di Bandung ini suka banget marah dan ngambek, padahal Dani nyamperin ceweknya ke Bandung tiap weekend. Dani bilang udah capek tapi ada yang buat dia berat ngelepas ceweknya karena dia pertama kali making love sama itu cewek. Begitupun sebaliknya.
Dan setiap ketemu dia gak pernah absen buat ML. Karena ya ceweknya di Bandung tinggal sendiri dan Dani ke Bandung pasti nginep di hotel. Entah gimana ceritanya gue ke bawah suasana dan Dani mulai ceritain tiap detail dia ngapain aja sama ceweknya. Mungkin menurut Dani gue juga cewek baik-baik yang gak pernah begituan. Dan gue akhirnya cerita kalau gue punya FWB yang udah jalan 3 tahun lamanya. Gue stop tiap FWB gue punya pacar dan lanjut lagi kalau FWB gue single. Dani yang tadinya ceritain ini itu jadi balik nyimak dengerin gue. Cerita tentang concern gue selama FWB gue gimana. Setelah hari itu Dani jadi lebih sering lagi ngajak gue ketemu dan selalu ngajak gue bahas gimana dan ngapain aja sama FWB-an gue. Gue ngebaca dan ini tertarik sama apa yang gue lakuin, apalagi ceweknya jauh. Gue tapi selalu bilang ke Dani gak akan ngelakuin kalau cowok itu punya pacar. Dan ya, masuklah di tahun 2020. Dimana Dani dan pacarnya putus, gue sama Dani jadi jauh lebih dekat dari sebelumnya. Dia ke rumah gue bisa hampir tiap pulang kantor dan udah kenal baik sama orang tua gue di rumah. Sampai ayah gue pernah ngebuatin makanan buat dia, saking ayah gue seneng kalau dia ke rumah. Gue yang tadinya nganggep dia teman baik jadi agak terbawa suasana dan nyaman. Tapi itu gak berselang lama karena suatu waktu Dani ngechat gue dan dia bilang mau bilang sesuatu tapi takut gue marah. Dan gue bilang ya lo ngomong aja apaan. Dan dia bilang pengen kadal sama gue. Dia pengen banget bisa tidur dan meluk gue sepuasnya. Gue kaget banget karena setelah baca chatnya gue justru ilfil karena gue nganggap kita ini teman baik banget gitu. Gue agak geli aja rasanya. Dan gue menjauh dari dia. Dan gak lama dari chat itu dia DM gue di Instagram basa-basi gitu lah, ngebalas story gue. Dan ngajak ketemu buat Netflix bareng kayak yang biasanya gue lakuin sama dia. Gue iyain karena rasa ilfil gue udah reda dan udah lama juga rasanya gak ketemu dan cerita banyak hal ke Dani. Dani ke rumah gue balik kantor sekitar maghrib. Di rumah gue ada ibu ayah dan adik gue. Tapi malamnya cuma ada adik gue karena ayah ibu gue pergi. Gue Netflix biasa sama dia ngobrolin series yang lagi kita tonton sampai suatu waktu dia bisikin gue kalau pengen peluk. Gue disitu mengiyakan sambil dia sendirin badannya ke badan gue dan gue elus-elus kepalanya. Lama kelamaan gue tambah ke bawah suasana dan pada saat gue duduk dia tidur di paha gue gitu. Di situ gue cuma mainin rambutnya doang sambil nonton, tapi Dani sibuk main HP dan ngebalikin arah badannya ke arah tete gue. Di situ gue udah ngerasa Dani ngode emang pengen dan gue matiin filmnya dan gue ngobrol sama dia. Gue cari-cari tahu ceweknya yang kemarin sekarang sama siapa dan ilit-ilit sama siapa atau enggak dan lain-lain. Sampai akhirnya Dani narik badan gue ke bawah biar dada gue rapat sama mukanya. Gue yang sadar langsung narik badan dan dia langsung duduk di depan gue. Dia bilang, "Bi, mau peluk banget." Gue disitu langsung meluk dia sambil dia nyiumin kepala gue. Gue ngerasain gimana gue sesayang itu ternyata sama dia. Gue ngerasa dia satu-satunya teman cowok gue yang paling paham gue gimana. Dia lanjut tiduran lagi di paha gue sambil mandangin gue dari bawah. Dan akhirnya gue ciuman sama dia. Setelah itu dia grepek gue dari luar dan gue langsung lepas BH gue biar dia leluasa mainin tete gue. Di situ dia agak nge-freeze karena reaksi gue yang cepet banget tanpa basa-basi. Gue angkat baju gue sodorin tete gue depan mukanya yang lagi tiduran di atas paha gue. Di situ dia benar-benar diem dan gue bilang, "Lo mau nete kan? Nih nete." Gue sambil ketawa-tawa dan dia langsung disikat gue. Di pikiran gue cuma satu, setelah ini pertemuan kita bakal gimana? Apa bakal jadi FWB atau seperti semula? Dia remes tete kanan gue dan isep yang kiri. Lama banget. Sampai puting gue kencang dan agak saking karena terus-terusan dikenyot sama dia. Gue yang tadinya gak mau ngedesah keenakan karena gila. Baru kali ini gue netain cowok dan enak banget. Isepannya ya sama Dani ini adek gue ada di kamarnya dan gue tahan-tahan buat gak ngedesah kenceng. Sampai akhirnya Dani ngisep kenceng kekencengan dan bunyi. Gue ketawa gitu biar gak awkward. Dan buat memecahkan ini proses netain Dani lama banget coy. Sampai rasanya tete gue sakit beneran putingnya. Setelah kanan kiri dia ngeremas kenceng sampai bekas tangannya pun nyepak di tete gue. BH gue pun dilepas. Semua sampai gue cuma kausan tanpa BH doang gitu. Dan dia masukin kepalanya ke dalam kaos gue dan dikematin itu. Gue minta udah dia gak mau. Dan malah makin meremes tete gue sampai gue ngerasanya kayak udah kesakitan pasrah gitu. Gue dorong kepalanya. Gue bilang udah sakit dan dia langsung bangun dan buka baju gue. Dan bukan berhenti dia malah makin kencengin isepannya. Dan bilang gue gak nyangka tete lo bagus banget. Gue dorong kepalanya dan nantap dia. Udah sakit gue gak kuat. Dia berhenti dan meluk gue. Di situ dia pakein gue baju lagi dan duduk sambil liatin gue. "Maafin ya Bi." Gue bilang iya udah gak apa-apa. Dan setelah itu gue pelukan lama banget sama dia sambil cium-cium kecil.
Setelah itu Dani pulang dan cium gue, tapi dia nggak ngabarin lagi kalau udah sampai rumah atau belum. Sampai 2 hari setelah kejadian itu gue liat di story update sama mantannya. Dan ya, dia balikan. Dia ke Bandung, dia sama mantannya lagi. Dan dia nggak ngabarin gue lagi setelah hari itu. Gue udah remove semua pertemanan gue sama Dani di sosmed karena gue kecewa akan sikap dia ngebuang gue gitu aja. Wah, anjing. Ini brengsek banget sih. Aduh. Temen tapi masuk, temen tapi kok minta lebih, temen kok minta susu ASI. Iya. Ini anjing banget sih. Harusnya tuh lu, gue, mereka or whatever itu ya, bisa tahu gitu loh. Kalau misalkan kenapa sih cowok-cowok tuh terlalu banyak banget yang pada menutup diri atau terlalu ngerasain kayak gimana ya, kayak lo tuh muna tapi pengen tapi malu-malu gitu loh. Maksud gue ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Cuman maksud gue, ya janganlah lo ngebohongin orang dan itu teman lo. Kalau misalkan lo punya pacar ataupun gimana ya lo bilang aja gitu loh. Janganlah lo kayak gini. Dan endingnya tuh nyesek banget jeng gitu loh. Kayak udah selesai tiba-tiba ya udah nggak bareng lagi gitu loh. Ini kan kayak ya lo mau enaknya doang gitu loh. Padahal ada intinya adalah kalau lo friendship dan pertemanan ya lo bisa membuat teman lo juga menjadi happy karena lo gitu loh. And that's why ya kasihan juga sih. Ya mungkin karena nggak masuk atau nggak dapat jadinya dia merasa kayak oh ya udah gue balikan aja sama mantan gue. Itu bangsat sih. Itu bangsat anjing. Aduh. Jadi menurut gue, saran gue, dan gue mau ngasih tahu kalau misalkan hal-hal kayak gini komunikasi dan konsensual sih maksud gue. Tapi kalau misalkan ditanya ini konsensual, ya iya ini konsensual kok. Udah jelas mau nonton Netflix bareng, minta izin dulu mau peluk dan dibiarkan gitu loh. Cepet. Yang jelek banget itu adalah ketika lo udahan sama dia dan lo tiba-tiba ngilang aja gitu loh tanpa ada perasaan atau lo kayak ada kesalahan aja gitu loh. Nah di sini menurut gue kayak ini sayang aja gitu loh. Kenapa harus seperti itu gitu loh. Mungkin gitu ya. Semoga sih hal ini nggak terjadi lagi. Semoga buat yang cerita dan kontributor pada hari ini, lo juga harus bisa pilih orang ketika lo ingin menjalankan sebuah hubungan FWB. Karena janganlah lo terlalu mudah gitu loh. Even lo juga berteman lama, cuman lo juga bisa pilih-pilih juga gitu lah. Ya mungkin ini ya sesaat aja biar enak aja gitu kan. Tapi so far oke lah. Ya udahlah ya. Ya kalau udah dengan cara kayak gitu lo dicampakkan begitu saja dan lo nggak ditreat dengan baik ya, I think ya udahlah, lo udah cukup untuk tidak merasakan atau memperjuangkan dia lagi atau nyariin dia lagi. Dan ataupun misalkan nanti dia nyariin lo, ya udahlah, that's it, stop, tutup semua atau ya udahlah nggak usah lo hubungin atau lo terima lagi lah, karena emang bangsat juga sih. Dan ya udahlah ya, gue rasa cukup karena gue juga lagi record di hari yang sama, lagi banyak banget kerjaan, dan gue lagi ngobrol juga sama CEO Benefits Indonesia karena bentar lagi kita lagi banyak banget yang diomongin kan. Semoga aplikasi Benefits Indonesia bisa launching cepat gitu kan. Dan terima kasih buat sobat Nganu yang udah mendengarkan, yang udah follow gue di @overheardfwb, yang follow podcastnya di @ofwpodcast, yang ikutin dan nungguin aplikasi Benefits kapan launching. Ya tungguin aja. Jadi I think it's enough untuk episode kali ini. Terima kasih. Apa lagi ya? Ya udah sih ya gitu aja. Dan di sini akhir kata Mimin pamit undur suara. Sampai jumpa di episode selanjutnya, and see you. Bye bye.